Shalom anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini adakah saudara yang rindu memahami masa depan? Saudara rindu memahami apa yang akan terjadi ke depan? Apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupanku? Ada banyak mungkin pertanyaan di dalam kehidupan saudara, khususnya ketika banyak kesulitan, banyak pergumulan yang saudara hadapi. Itu membuat masa depan itu menjadi tanda tanya besar bagi saudara. Saudaraku, ada pesan suara Tuhan yang penting untuk kita renungkan bersama, yang akan membuat kita lega terhadap kehidupan kita dalam menjalani hidup kita, karena kita akan memahami apa dan bagaimana sebenarnya Tuhan mempersiapkan masa depan kita. Pesan suara Tuhan bagi setiap kita di dalam video ini saudara adalah Kejadian pasal 45 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara, ini adalah kalimat Yusuf. Dan di dalam kata-kata Yusuf ini, dia mengatakan bahwa untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kita tahu kisah kehidupan Yusuf, di mana Yusuf ini pernah dimasukkan ke dalam sumur oleh abang-abangnya, dan kemudian Yusuf ini dijual oleh abang-abangnya. Yusuf juga pernah difitnah oleh istri Potifar. Yusuf pernah masuk penjara. Artinya kalau kita lihat perjalanan kehidupan Yusuf, itu sesuatu yang luar biasa, tantangan yang dia hadapi. Luar biasa berat pergumulan yang dia hadapi dalam perjalanan hidupnya. Dan semua tantangan pergumulan yang dia hadapi itu saudara mengantarkan Yusuf pada akhirnya sampai di Mesir. Dan singkat cerita, kita semua tahu bagaimana Yusuf pada akhirnya menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dan melalui Yusuflah bencana kelaparan pada waktu itu bisa ditangani, sehingga manusia di bumi bisa punya bekal pada saat mengalami bencana kelaparan. Dalam semua tantangan itu saudara, Yusuf membahasakannya, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu ke sini. Saudara, luar biasa. Yusuf sadar betul dan membahasakan semua tantangan yang dia alami, perjalanan hidupnya yang begitu berat, mulai dia dijual oleh abang-abangnya, akhirnya dia ada di rumah Potifar, dan kemudian di sana dia difitnah, masuk penjara. Yusuf menyebut itu semua sebagai Tuhan menyuruh. Artinya Yusuf tahu bahwa itu bagian dari prosesnya Tuhan. Itu bagian dari rencana Tuhan. Tuhan yang mengatur itu semua. Tuhan yang mempersiapkan itu semua. Itulah yang dipahami oleh Yusuf. Dan itulah yang dia bahasakan kepada abang-abangnya saat Yusuf sudah sukses di Mesir dan abang-abangnya datang. Saudara, kalau kita bayangkan bagaimana Yusuf begitu menderita oleh karena abang-abangnya menjual dia.
Saat dia bertemu dengan abang-abangnya ketika dia sudah berhasil, itu kesempatan bagi Yusuf sebenarnya untuk balas dendam. Tetapi lihat apa yang dilakukan oleh Yusuf. Yang dilakukan oleh Yusuf itu didasari oleh pemahaman yang benar. Dia berkata bahwa untuk memelihara kehidupanlah Tuhan menyuruh aku. Jadi bagi Yusuf masuk ke dalam sumur itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Dijual sebagai budak kepada Potifar itu bagian dari rencana Tuhan. Difitnah oleh istri Potifar itu bagian dari rencana Tuhan. Masuk dalam penjara dan semua proses yang terjadi dalam penjara itu bagian dari rencana Tuhan. Bahkan sampai akhirnya dia menjadi Perdana Menteri dan kemudian dia selamatkan manusia dari kelaparan pada waktu itu. Jadi Yusuf sadar betul bahwa semua proses itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Itu sebabnya ketika terjadi kelaparan dan abang-abangnya datang, Yusuf berkata, Tuhanlah yang menyuruh aku. Saudara, kalau kita renungkan betapa berat proses yang dihadapi oleh Yusuf, dia tidak akan sanggup. Dia anak yang masih muda, anak muda yang masih sangat muda pada waktu itu, dijual oleh abang-abangnya. Itu proses yang sangat berat, itu proses yang sangat sulit. Tetapi luar biasanya Yusuf kuat menghadapi semua prosesnya. Yusuf tetap melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada tercatat di dalam Alkitab Yusuf protes terhadap proses yang dia alami. Tidak ada. Tidak ada tercatat dalam Alkitab bahwa Yusuf marah atau Yusuf protes sama Tuhan. Tidak ada, saudara. Yang ada adalah Yusuf berkata bahwa ini semua karena Tuhan menyuruh aku mendahului kamu ke sini. Atau dengan bahasa lain, Yusuf mengatakan ini semua bagian dari rencana Tuhan supaya aku bisa menyelamatkan manusia di bumi pada masa kelaparan ini. Wow, kenapa Yusuf begitu kuat menjalani semua prosesnya, saudara? Karena dia sadar itu proses Tuhan untuk dia pada akhirnya sampai kepada rencana Tuhan. Karena memang dari awal dia sudah punya mimpi bahwa dia akan jadi pemimpin. Bahkan keluarganya juga datang menyembah dia. Dan dia hidupi mimpi itu. Dan kemudian pada akhirnya dia meraih mimpi itu menjadi kenyataan. Hanya masalahnya tidak segampang itu, saudara. Prosesnya tidak segampang itu. Tapi Yusuf kuat menghadapi semua proses itu. Kenapa, saudara? Karena Yusuf tahu bahwa untuk meraih sebuah mimpi dia harus siap menjalani semua prosesnya. Untuk meraih sebuah mimpi, tantangan, persoalan, pergumulan di perjalanan, itu semua adalah bagian dari proses Tuhan. Hari ini, saudara, apa yang sedang saudara alami? Adakah di depan sana mimpi yang rindu saudara capai? Adakah di depan sana sebuah mimpi yang saudara rindu raih dalam kehidupan saudara? Apakah saudara merindukan perkara besar Tuhan kerjakan dalam hidup saudara di masa depan? Mimpi itu bisa menjadi kenyataan dan seharusnya menjadi kenyataan, saudara. Yang menjadi masalahnya sekarang adalah bagaimana saudara menjalani prosesnya sampai saudara meraih mimpi itu. Bagaimana saudara menjalani prosesnya sampai mimpi saudara tergenapi. Ada banyak tantangan yang mungkin harus saudara jalani. Apakah saudara bisa memahami itu bagian dari proses? Ada banyak masalah, persoalan, pergumulan yang Tuhan izinkan saudara alami. Apakah saudara bisa memahami itu merupakan bagian dari proses? Yusuf bisa, saudara, sehingga dia kuat menjalaninya dan akhirnya dia meraih mimpi. Dan kalau saya dan saudara siap menjalani proses itu, kuat menjalani proses itu, pada akhirnya juga kita akan meraih mimpi yang Tuhan telah taruh dalam kita.
Karena Yusuf kuat menjalani prosesnya, karena Yusuf sadar akan rencana Tuhan bagi dia, saudara, itu yang membuat dia menjalani semuanya dengan cara yang benar. Itu sebabnya, saudara, saat ada godaan, Yusuf tidak tergoda, karena ada mimpi di masa depan yang harus dia raih. Saat ada hal yang menggiurkan, yang bisa menguntungkan secara logis, tetapi Yusuf tidak mau, karena ada mimpi yang harus dia raih, dan untuk meraih mimpi itu dia tetap harus berjalan di jalannya Tuhan. Untuk meraih mimpi itu dia tetap harus melangkah dalam kebenaran, dalam kekudusan, karena dia tahu di sana ada mimpi yang besar. Hari ini, saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Ada banyak godaan yang mungkin mencoba untuk mengalihkan kita dari perjalanan kita menuju mimpi yang besar. Apakah saudara mau digoda oleh godaan-godaan di tengah jalan? Apakah saudara mau dialihkan perhatian saudara dari fokus untuk meraih mimpi yang besar di depan? Jangan, saudara, jangan mau dialihkan, jangan mau digoda. Tetap melangkah dalam kebenaran. Sekalipun ketika kita melangkah dalam kebenaran, kita harus mengalami kesulitan. Yusuf untuk mempertahankan kebenaran harus masuk ke dalam penjara. Yusuf untuk mempertahankan hidup tidak mau digoda, tidak mau tercemar, dia harus masuk penjara. Mungkin hari ini untuk kita bisa mengalami perkara yang besar, dan kemudian kita bertahan di jalan yang Tuhan mau, ada kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi. Ada kesulitan yang harus kita hadapi. Tapi dalam semua kesulitan itu, mari memiliki pemahaman seperti Yusuf. Aku tidak akan mau digoda, aku tidak mau tercemar, aku tidak mau jatuh, aku tidak mau lemah, aku tidak mau fokusku teralihkan. Aku mau meraih mimpi di masa depan, dan aku tidak mau digoda. Kemudian, saudara, karena Yusuf tahu semua prosesnya, dia melakukan yang terbaik. Dia mengerjakan yang terbaik, sehingga sekalipun dia hanya seorang budak ketika dijual ke Potifar, tetapi di rumah Potifar Tuhan menyertai pekerjaan Yusuf, sehingga apapun yang dikerjakannya berhasil. Kenapa, saudara? Karena Yusuf melakukan yang terbaik, dan Tuhan memberkati semua pekerjaannya itu. Tuhan menyertai Yusuf dan memberkati semua apa yang dia kerjakan. Jadi, saudara, untuk meraih mimpi yang besar, melangkahlah sesuai dengan rencana Tuhan dan kerjakan yang terbaik. Jadilah pekerja keras, jadilah pekerja yang melebihi dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadilah pekerja keras yang melebihi semua orang lain. Maka saudara akan mengalami mimpi-mimpi besar saudara diwujudkan di hadapan saudara. Jadi, saudara, bekerja keras itu yang Tuhan mau. Sekalipun hari ini saudara bingung, saudara nggak ngerti lagi, sepertinya tidak ada harapan, tetap kerjakan yang terbaik, tetap melangkah, fokus kepada mimpi yang ada di depan. Saudara gagal, bangkit lagi. Saudara gagal lagi, bangkit lagi. Gagal lagi, bangkit lagi. Kalau hari ini di sekitar saudara ada lampu, silahkan pandang lampu itu. Tahukah saudara bahwa terjadinya lampu itu karena ada seorang Thomas Alva Edison yang bangkit 1000 kali. Bangkit lagi ketika gagal, bangkit lagi ketika gagal, bangkit lagi ketika gagal. Hari ini pun saya mau mengatakan kepada saudara, bangkitlah terus, kerja keras lagi, bangkit, kerja keras lagi. Tuhan akan melihat upaya dan kerja kerasmu sampai akhirnya dia membuat engkau meraih mimpimu.
Lalu kemudian saudara, Yusuf ini ketika dia tahu semua prosesnya, dia tidak menjadi pendendam. Bukan hanya kerja kerasnya yang dia benahi, tapi karakternya juga, sikap dan karakternya. Dia menjadi pemaaf. Karena dia tahu itu semua bagian dari proses. Dia maafkan abang-abangnya. Padahal betapa kejamnya mereka bagi Yusuf. Dia dimasukkan ke dalam sumur, dia dijual. Wah, itu satu hal yang sangat menyedihkan. Seorang adik diperlakukan oleh abang-abangnya demikian. Tetapi Yusuf yang tahu rencana Allah yang besar, dia tidak menyimpan dendam, dia memaafkan. Jadi karakternya juga dibenahi, saudara. Sudah, kalau dalam kehidupan kita fokus sesuai dengan kehendak Tuhan, kita jalani kehidupan kita. Kalau dalam kehidupan kita, dalam meraih masa depan, kita tidak mau tergoda, kita terus bekerja keras, dan kemudian kita benahi juga karakter dan sikap kita, maka setiap kita pasti akan berhasil. Itulah pesan suara Tuhan bagi saudara hari ini. Engkau rindu mengalami perkara besar di masa depan, engkau rindu meraih mimpi yang besar yang ada di hadapanmu, maka fokuslah, jangan mau digoda, jangan mau beralih dari fokus melangkah ke depan, meraih mimpi yang Tuhan sudah nyatakan bagi saudara. Dan jadilah pekerja keras, jangan pernah berhenti. Berapapun kali engkau gagal, bangkit satu kali lebih daripada kegagalanmu. Bangkit lagi, bekerja keras lagi, bangkit lagi, bekerja keras lagi. Dan kemudian yang paling penting juga adalah benahi karakter sikapmu, supaya setelah engkau berhasil, engkau tetap bisa bertahan di posisi keberhasilan. Kalau karakter dan sikapmu tidak dibenahi, engkau mungkin bisa berhasil, tetapi pada akhirnya engkau akan hancur. Itulah pesan Tuhan, suara Tuhan bagi kita semua saudara. Raih mimpi, kerja keras terus, fokus terus, lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan benahi karaktermu. Puji Tuhan saudara, saya mau berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu ini. Biarlah Tuhan, Engkau nyatakan mimpi yang besar bagi mereka untuk Engkau genapi dalam hidup mereka di masa depan. Dan untuk sampai di sana, Engkaulah yang menuntun setiap anak-anakmu ini ya Tuhan, untuk mereka bekerja keras, untuk fokus dan membenahi karakter dan sikap mereka, supaya pada akhirnya mimpi yang besar yang Tuhan taruh dalam hidup mereka menjadi kenyataan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kebaikan kemurahan Tuhan. Hamba serahkan semuanya anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya pesan suara Tuhan hari ini telah membangkitkan iman saudara, telah memberkati dan memotivasi saudara untuk terus melangkah. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pesan suara Tuhan ini, mohon dibagikan renungan ini kepada banyak anak Tuhan yang lain supaya mereka juga diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberi persembahan syukur untuk menopang kami dalam pelayanan media sosial ini, Tuhan kiranya memberkati saudara. Saudara lihat di layar video ini saudara akan lihat di sana ada nomor rekening yang didaftarkan, di mana ke sana saudara bisa memberi persembahan syukur saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.